Secara undang-undang tentu diatur, kita hari ini menyampaikan secara resmi, ya ada bukti-bukti baik pernyataan melalui media sosial, ya kemudian juga media cetak dan bahkan juga YouTube ya, yang semua itu kita lampirkan. Sejak awal sudah jelas bahwa kerusuhan ini adalah rangkaian. Pertama, kata curang yang kemudian dipremin sejak awal ketidaksiapan 02 Prabowo CS untuk menerima dari hasil kontestasi demokrasi. Kerusuhan 21-22 itu dilakukan oleh 3 kelompok besar. Yang tertangkap hari ini itu adalah operator lapangan. Yang tertangkap hari ini hanya pion ya di lapangan. Kami mendesak hari ini dengan laporan resmi kami agar Polri berani menangkap para aktor dan dalang kerusuhan 21-22. Siapa mereka? Prabowo dengan klaim cendana yang didukung oleh 108 jenderal pensiunan Keblinger. Yang kedua, Hizbut Tahrir Indonesia dengan berdiri di depan ya Bahtiar Nasir yang saya katakan tadi ini orang paling munafik di dunia, memiliki paham anti demokrasi, mengatakan demokrasi togut, tapi dia paling di depan mempersoalkan proses dan hasil demokrasi. Yang ketiga adalah kelompok-kelompok yang berafiliasi langsung dengan ISIS. Itu sudah dipublish oleh Polri. Nah, 3 kekuatan ini adalah 3 kekuatan yang menjadi ancaman serius dalam proses kebangsaan kita. Apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya dengan men-shutdown ya media sosial itu seolah-olah dipersoalkan. Kami ingin mengajak rakyat berapa kerugian besar para tokoh-tokoh ya yang tidak bisa membuka, para karyawan yang tidak bisa bekerja, ribuan orang yang punya hak menggunakan fasilitas jalan yang melakukan aktivitas sehari-hari kemudian itu juga tidak bisa mereka gunakan. Fasilitas publik yang dibiayai oleh uang negara, uang rakyat yang dihancurkan dan dibakar oleh mereka. Itu kerugian sebenarnya. Jika ada yang mengaku rugi karena shutdown media sosial, kalau zaman Soeharto, bukan media sosial Anda yang di-shutdown. Nasib Anda, nyawa Anda sudah bisa dihilangkan hanya karena kritik dan kekuasaan. Jadi masih mendingan shutdown terhadap media sosial, WhatsApp, Facebook, dibandingkan di era Orde Baru, nyawa manusia itu bisa di-shutdown oleh kekuasaan, oleh Orde Baru. Kemudian kami ingin menegaskan, ya, Prabowo Subianto tidak ada alasan, karena dari berbagai yang disampaikan statement-statement secara terbuka di media sosial, YouTube, mengarah pada dugaan ya terjadinya kerusuhan itu 22. Amin Rais juga seperti itu, kemudian Siti Hadianti Rukmana. Di malam tanggal 21, Titi datang ke lokasi. Di satu sisi Prabowo tidak pernah mengakui itu pendukungnya, tapi di sisi lain tim Prabowo termasuk Titi, mantan istrinya, datang memberikan support, memprovokasi massa di lapangan. Kemudian Bahtiar Nasir sebagaimana saya sebutkan tadi, Haikal Hasan yang selalu mengaku ustadz, padahal pada mulutnya yang keluar selalu provokasi. Saya Muslim, beliau Muslim, kita juga banyak Muslim. Yang keluar dari mulut seorang ustadz itu adalah kesejukan, perdamaian, bukan provokasi, bukan hasutan sebagaimana yang disampaikan oleh Haikal Hasan. Kiflan Zen, seorang kakek tua, pensiunan jenderal, yang layaknya dia istirahat dan diam di rumah, ya mengurus masa depan atau menunggu panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fadlizon, saya katakan lagi, saya anggota parlemen tahu persis Fadlizon menerima uang rakyat selama 1 periode 25 miliar, ya, dan itu juga diterima dari pajak rakyat yang bukan merupakan pendukungnya, tapi yang keluar dari mulut Fadlizon selama ini adalah sampah dan kotoran dan juga caci maki kepada pemerintahan. Neno Warisman, demikian juga kemudian Rizik Syihab. 98 menantang Rizik Syihab, kalau Anda berani, kalau Anda jagoan dengan segala bentuk provokasi Anda, datang dan kembali ke tanah air dan bahwa Anda orang bersih yang tidak punya masalah hukum. Terakhir, kami berikan dukungan kepada Kapolri Tito Karnavian untuk berani tegas. Negara harus hadir. Rakyat membutuhkan negara untuk hadir menangkap para pecundang politik, gerombolan politik, para dalang dan aktor kerusuhan 21-22. Yang paling terakhir, saudara-saudara bisa dibayangkan, jika 85 juta pendukung Jokowi habis kesabaran dan turun ke jalan, berapa sih mereka yang hanya 3.000 gerombolan perusuh yang kemarin demo di tanggal 21, tanggal 22 itu? Itu kecil bagi kami. Tapi kami mencintai negara ini, kami mencintai tanah air ini. Kami memberi kepercayaan kepada Polri untuk mengambil tindakan-tindakan tegas terhadap para perusuh.